Muatan IPS kelas 5 SD, tema 7, subtema 1. Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberikan dampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan. Berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan terpelajar dimulai dengan membentuk organisasi-organisasi nasional. Organisasi-organisasi nasional bercita-cita menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia diantaranya penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, dan sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Jadi faktor internal atau di dalam Indonesia sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor eksternal atau faktor dari luar yang mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia, terdiri atas kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. 2. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Faktor eksternal yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. 3 faktor eksternal atau faktor dari luar Indonesia ini mempengaruhi pergerakan nasional di dalam Indonesia. Sekarang mari kita pelajari karakteristik atau sifat organisasi pergerakan nasional Indonesia berdasarkan periode. Pada periode 1900-an, babak baru perjuangan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial. Karakteristik organisasi pergerakan nasional Indonesia pada periode 1920 sampai dengan 1927. Karakteristiknya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif atau tidak bekerjasama, non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Sifat kedua atau karakteristik kedua mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Karakteristik organisasi pergerakan nasional Indonesia pada periode 1930-an bersifat pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif atau bekerjasama dengan penjajah. Karakteristik yang kedua memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Itulah tadi perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Terima kasih.